Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Hari ini Selasa 23 Maret 2021. Kita sudah memasuki hari ke-30 dalam masa Prapaskah. Marilah kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan dasar renungan firman Tuhan. Dari bacaan dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Dalam bahasa Jawa khususnya, ayat ini, podo meleo lan ndedonga supaya kowe aja tumiba ing panggoda. Roh iku pancen jumadang, nanging daging iku sekeng. Mengapa saya menerjemahkan ayat ini dalam bahasa Jawa? Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 1983. Pada hari itu pertama kali saya masuk dunia kerja. Pada pagi hari setelah makan pagi sarapan, bapak saya itu, almarhum bapak saya, itu mengajak berdoa dan memberi nasihat, khususnya ayat ini dalam bahasa Jawa. Podo meleo lan ndedonga supaya kowe aja tumiba ing panggoda. Roh iku pancen jumadang, nanging daging iku sekeng. Pada saat itu saya berpikir sampai sekarang, berjalan dalam jalannya waktu, mengapa bapak saya itu memberikan supaya nasihat pada saya supaya berjaga-jaga dan berdoa. Karena pada saat itu saya dari mahasiswa dengan hidup pas-pasan, langsung masuk dunia kerja dengan saat itu ya termasuk penghasilannya lumayan. Nah, ini adalah ada rasa kekhawatiran. Seperti juga Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu melihat murid-muridnya supaya berjaga-jaga, tapi murid-muridnya tidur. Nah, ini teringat, ini mungkin bapak saya teringat bahwa dalam kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan dan penuh dengan hambatan-hambatan sehingga dapat menggoda iman dan kepercayaan saya. Banyak terbukti bahwa beberapa orang Kristen seringkali jatuh dalam dosa yang berulang dalam kesalahan sama. Mereka berusaha untuk menghindarinya, tapi mereka juga selalu jatuh pada suatu masalah yang sama. Nah, kita harus mencari penyebab. Mengapa hal itu terjadi? Inilah yang disebut dengan dalam peperangan rohani. Kita tahu bahwa di setiap peperangan pasti ada musuh dan menjadi lawan kita. Ada suatu prajurit dalam peperangan itu leha-leha dengan santainya, hanya dengan hidup seenaknya. Nah, ini menjadi suatu permasalahan kita bersama. Kita hidup dalam dunia penuh dengan keinginan daging. Dalam dunia penuh dengan keangkuhan materialistik dan menggoda kita. Iblis, ilah zaman ini juga berpatroli seperti singa yang meraung-raung siap mencari mangsa untuk ditelannya, seperti diterangkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kita harus berjaga-jaga, senantiasa berada karena kita berada dalam wilayah rohani musuh kita. Kita harus berdoa, kita harus berhubungan terus-menerus dengan Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa untuk melindungi diri kita ini. Dengan berjaga-jaga, kita akan tidak jatuh dalam pencobaan seperti yang dialami oleh Simon Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kristus telah mengalahkan iblis dan memberikan teladan bagi kita. Bagaimana caranya mengalahkan iblis? Seperti kita juga, kita harus ikut dalam pimpinan roh
dalam mengalahkan rasa kedagingan kita. Khususnya dalam masalah kita akhir-akhir ini dengan COVID-19 yang mencekam, yang bagaikan suatu tangan-tangan iblis yang merenggut kebersamaan kita, merenggut persekutuan kita. Nah, kita harus semakin dalam COVID-19, harus semakin bertekun dalam doa. Kita supaya tetap bersungguh-sungguh dalam iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, aksi Prapaskah pada saat ini sesuai dengan firman Allah adalah menguji diri apakah kita menghayati masa Prapaskah dengan baik. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena siapakah kami, karena Tuhan telah memelihara kami dan selalu melindungi kehidupan kami. Kami selalu dapat Tuhan bebaskan dari pencobaan dan dari godaan iblis. Ajarilah ya Tuhan, kami tetap menjalani, menghayati kasih-Mu dalam masa Prapaskah ini. Dan adalah kami untuk sungguh-sungguh bertekun dalam doa dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memakai keluarganya, memberikan kesabaran dan kesehatan pada keluarga dalam merawat saudara-saudara yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.